Welcome at my YouTube channel, Manado CRTV, with me, Roy Berti. Saat ini saya akan menjelaskan banyak informasi. Jadi tentang penguatan SDM dan juga tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, untuk mengatasi berbagai permasalahan pariwisata di saat COVID-19. Salah satunya yang akan saya informasikan adalah penguatan SDM pramuwisata. Jadi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini berusaha untuk membuat agar para pekerja-pekerja pariwisata yang terdampak karena COVID-19 untuk bisa mendapatkan pelatihan-pelatihan. Dan untuk kesempatan ini ada penguatan SDM pramuwisata dan usaha perjalanan wisata, storytelling. Kerjasama ini dibuat oleh kementerian, tapi kerjasama dengan Dinas Pariwisata Sulawesi Utara. Jadi Dinas Pariwisata Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan informasi kepada beberapa stakeholder pariwisata, ya, seperti pramuwisata atau pemandu wisata serta usaha perjalanan wisata. Nah, untuk pelatihan ini itu pembukaannya dimulai pada tanggal 22 Juni. Ya. Nah, 22 Juni sampai 25 Juni itu pelatihannya. Kemudian ada tutorial 25 Juni. Nah, setelah itu ada penugasan buat video storytelling. Ya, dari tanggal 27 sampai tanggal 28, ya. Dan tanggal 29 Juni pengumpulan tugas. Kemudian tanggal 30 Juni sampai dengan 2 Juli itu evaluasi tugas yang diberikan di saat tanggal 27 sampai 28 soal pembuatan video storytelling. Dan tanggal 3 Juli itu penutupan dan pemberian sertifikat, ya, elektronik e-sertifikat. Jadi seperti itu. Nah, untuk pendaftaran itu dibuka tanggal 10 sampai tanggal 14 Juni. Ya, kemudian ada verifikasi para peserta karena dikhawatirkan dia membludak. Jadi dari pihak kementerian kerjasama dengan Dinas Pariwisata itu akan verifikasi para calon-calon, jadi para peserta yang bukan calon-calon yang telah mendaftar. Itu daftarnya jelas melalui link yang dikasih oleh kementerian. Dan kami untuk tour guide, kami ada sekitar 25 kalau saya nggak salah ya, 25 atau 22 sekitar situ, itu yang yang telah mendaftar. Jadi melalui, saya sudah kirim ke Kepala Dinas Pariwisata Pak Henry Kacil SH, teman-teman yang telah daftar melalui HPI, dan juga ada teman-teman daftar ini sudah saya kirim ke Kepala Dinas. Dan mereka juga daftar langsung ke link yang telah diberikan oleh kementerian, ya, Kementerian Pariwisata. Nah, itu soal penguatan SDM pramuwisata, ya, dan usaha perjalanan wisata. Kemudian Dinas Pariwisata itu telah melakukan juga terobosan-terobosan. Belum lama itu kami ada juga kursus Mandarin online, ya. Nah, untuk kursus Mandarin online itu langsung saja disampaikan
ada kami wawancara dengan Kepala Kabid ya, Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Pariwisata Sulawesi Utara yang mewakili Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Utara. Ini Pak Roy Soronsong SH. Nanti boleh dengar wawancara kami dengan Pak Roy ya, Pak Kepala Bidang Kelembagaan. Pak Kabid, Ya, siap. apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? I'm fine. Fine. Enjoy. Ni hao ma, han hao. Ini saya sama-sama Pak Kabid Kelembagaan Dinas Pariwisata Sulawesi Utara. Mungkin boleh kasih 1-2 komentar untuk masyarakat Sulawesi Utara. Belum lama kan buat ini kursus Mandarin online. Betul. Makasih Ketua Himpunan Prawisata Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Pak Roy. Jadi Dinas Pariwisata dalam kegiatan program dalam hal pengembangan sumber daya manusia, di mana kami selaku Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan, di mana penanganan sumber daya manusianya ada dalam tugas pokok kami. Dan kemarin insya Allah puji Tuhan kami menggelar kegiatan pelatihan bahasa Mandarin secara online, dan animo peserta luar biasa, 100 orang yang kita himpun dari lintas sektor, institusi, kelembagaan maupun asosiasi pelaku-pelaku usaha industri pariwisata. Generalnya seperti juga dari Himpunan Prawisata, dari ASITA, Asosiasi Travel and Agency, dari BHRI juga ada, kemudian juga dari unsur pengamanan, dalam hal ini pihak kepolisian daerah, dalam hal ini Direktorat PAM Office, kemudian juga dari CIT, di mana pihak-pihak yang punya otoritas mengatur di bandara, seperti dari Bea Cukai, Imigrasi, Angkasa Pura, otoritas bandara, dan pelayanan kesehatan di bandara. Dan kegiatan itu dalam tahap 1 kita masih menyasar kelompok pemula, yang dalam hal ini kita tahu persis bahwa kebutuhan penguasaan bahasa Mandarin menjadi tuntutan pasar global. Dan kita tahu bahwa turis-turis China juga merupakan salah satu kunjungan wisata mancanegara yang ke Sulawesi Utara. Dan dalam waktu dekat kami akan menggelar kegiatan juga yang sama untuk tahap kedua, tahap pemantapan. Jadi itu bagian salah satu tugas-tugas kami untuk mengisi kegiatan dalam kondisi pandemi COVID-19 dan menghadapi era kehidupan baru atau new normal. Saya kira itu. Oke, siap. Terima kasih Pak Kabid. Baik. Ya, sehat selalu ya. Sehat. Dan sukses selalu. Jadi memang tidak pernah berhenti. Saya melihat memang Dinas Pariwisata Sulawesi Utara ini di bawah kepemimpinan dari Bapak Hendrik Khairil SH ini dalam mengatasi permasalahan dari para pekerja-pekerja pariwisata yang terdampak itu, usahanya sangat-sangat besar ya, karena sudah beberapa kali kami mendapatkan bantuan. Ini juga diikutkan untuk ikut program kursus bahasa Mandarin yang berkelanjutan. Kemudian juga ini kerjasama ya, bagaimana terobosan usaha dari Dinas Pariwisata itu, sampai kami itu ditawarkan untuk ikut pelatihan. Ini pelatihan tuh yang tadi saya telah jelaskan, itu mulai dari tanggal 22 Juni. Ya, ini kalau mau dihitung sampai tanggal 3 Juli penutupan. Ya, pembukaannya 23 sampai tanggal 3 Juli. Jadi sangat panjang, ini cukup lama diklatnya. Nah, bukan hanya itu, juga ada beberapa usaha yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Sulawesi Utara. Salah satu contohnya itu kami ditawarkan untuk magang. Jadi tour guide itu ditawarkan
10 atau 15 orang untuk magang di perusahaan ya, selama 5 bulan. Ya memang gajinya tidak begitu insentifnya tidak begitu besar, tetapi minimal sudah membantu ya. Jadi itu yang saya bisa sampaikan di magang itu. Magang kerjasama Dinas Pariwisata dan Dinas Tenaga Kerja untuk mengatasi permasalahan dari para pekerja-pekerja pariwisata ya. Nah, di dalam hal ini saya sangat betul-betul sangat apresiasi ya, karena di dalam keadaan COVID-19 ini itu kita tidak berbuat apa-apa, tapi kami bisa mendapatkan sesuatu ya, mendapatkan ilmu. Jadi ilmu ini tidak mengenal muda atau tua. Jadi makin banyak kita dapat ilmu, makin baik adanya. Jadi semakin orang itu berpengetahuan ya, semakin bagus. Jadi one day ini satu saat pramuwisata sudah tidak cari uang lagi. Jadi uang yang cari pramuwisata. Karena apa? Karena yang hal-hal begini. Jadi ada penguatan SDM. Nah, jika pramuwisata itu dia profesional, kita sudah tidak perlu cari pekerjaan. Jadi pekerjaan yang cari kita ya, sepanjang kita profesional. Nah, untuk menjadi profesional harus apa? Ya, harus diisi dengan ilmu. Jadi bukan cuma ilmu juga ya. Jadi isi juga ilmu pengetahuan, diisi juga dengan skill. Jadi kalau skill di sini banyak macam, bukan hanya skill dalam berbahasa. Ya, makin banyak bahasa asing yang Anda kuasai, makin baik ya. Tapi bukan hanya skill di berbahasa, contoh skill di storytelling ya, communication skill. Bagaimana Anda bisa menceritakan suatu cerita sampai membuat itu orang enak dengar ya, masuk di pikiran. Cara Anda menyampaikan pesan kepada mereka, kepada tamu-tamu dalam hal ini ya. Dan itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi saya secara pribadi bersama dengan teman-teman tour guide itu sangat merasakan bagaimana usaha dari Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, usaha dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ya, lewat Dinas Pariwisata Sulawesi Utara. Terima kasih Pak Kadis, Pak Kabit dan jajarannya. Semoga ini tetap ada terus ya, dan semoga COVID cepat selesai. Saya pikir sampai sini dulu, kita tetap semangat ya, jaga kesehatan, tetap berdoa. Jadi sampai jumpa. Jadi jika berkenan ya, teman-teman bisa komen, like, and subscribe, juga share ya. Thank you very much.